ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang tentang namaku tidak membaca selawat kepadaku, tak bakal mengenali Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih bima'uli wal-Khatim lima sabaq nasidul haq bil-haq wal-hadi sabil wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Rabbi akrimil arwah minna bi liqa khairil anami wa bil mukhtar anna min salatin wa salam. Amin. Amma ba'du. Anak sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri mana saja berada yang bisa pengajian pada saat ini, baik langsung atau tidak langsung dalam bentuk. Rahimakumullah wa hafizakumullah wa matta'allah tulahayatikum. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya dan bencana dan musibah yang menimpa alam ini. Diberi kehidupan yang lebih baik, dilancarkan urusan dan usahanya, diberi rezeki yang halal dan barokah. Marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya, mampu untuk mensyukuri. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa mengikuti kegiatan di pondok ini. Taklim mutaklim. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan berkah. Anak-anakku sekalian, termasuk yang diwajibkan kepada orang Islam, wa min yajibu ala kulli muslimin waqtirahum, termasuk perkara yang diwajibkan kepada orang Islam mengagungkan Al-Quran dan menghormat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitabullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'abbad bi tilawatihi, al-mu'jiz bi suratihi. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dibaca menjadi ibadah. Dan satu surat sudah bisa melemahkan
musuh. Artinya seseorang tidak sepandai apapun tidak akan bisa menandingi Al-Quran atau mengarang seperti Al-Quran. Itu orang yang sudah terkenal fasih, sudah terkenal ahli bahasa, ahli sastra, untuk membuat satu surat Al-Quran tidak akan mampu. Ini mukjizat daripada Al-Quran. Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Al-Quran kita wajib menghormat dan mengagungkan, karena menghormat Al-Quran termasuk ilmu ilmi. Kalau ingin ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, maka harus menghormat. Min ta'dhimil ilmi ta'dhimu ahlihi, termasuk mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Ulama dan para asatidz, pengamat. Juga min ta'zimil ilmi ta'zimul khutub, termasuk mengagungkan ilmu, hormat ilmu, mengagungkan kitab. Dan badan kitab, lebih-lebih kitab Al-Quran. Lebih-lebih kitab Al-Quran, ini kitab yang paling mulia, harus kita agungkan dan menghormat, biar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiban orang yang tidak hormat ke Al-Quran, kening bisa baca akid cara menghormatnya di dalam kitab 19 cara menghormat Al-Quran. Yang pertama, harus suci dari najis dan hadas. Kalau membaca Al-Quran, Al-Quran itu harus dipegang dengan keadaan suci dari najis dan hadas. Tidak sampai Al-Quran, aku Al-Quran haram. Itu cara menghormat Al-Quran. Tidak Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tak boleh Al-Quran kecuali orang yang suci. Cek sampai tanda uduk nak Al-Quran, cek sampai junub nak Al-Quran. Oleh aku Al-Quran, bahan pustakaan yang pertama. Yang kedua, sebelum baca Al-Quran bersiwak dan bertahlil. Disunahkan baju paling bagus, bertahlil lain gigi ni balik. Sunat sebelum bersiwak, karena siwak itu akan menyebabkan di antara juga angkui mencegah ilmu ke dalam hati. Orang menahlia siwak eka afal ilmu. Juga di dalam akan apa oleh Allah punya roh. Mungkin kita cabutnya benar, rona tidak usah cabut. Itu
di antara keutamaan siwak, dianjurkan sebelum baca Al-Quran bersiwak. Yang ketiga, duduk yang bagus kalau bukan waktu sholat. Waktu sholat akan mancing. Mungkin waktu sholat tujuh segera bagus sesopan, iya. Wudhu tujuh sebagus. Sampai maca Al-Quran tujuh tak genah. Tujuh maca Al-Quran sambil tongkut oot, kecuali kaki sakit. Sakit kan derut. Sampai maca sopan duduk bagus. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang sopan dan pantas. Angkui pakaian sesopan, jangan sampai os-os maca Al-Quran. Menantara ngarek kaki atau sentapa. Apa boleh asorak di kaos. Apa boleh di meja tulis senai dia ibu dina semin bersih kaos. Apa boleh di berdekam pura orang boleh buat semua parti sembah orang. Ada pakaian-pakaian yang tidak sopan. Bacalah makanan yang sopan, berpakaian sopan, duduk yang sopan, bagus. Pakaian sesopan. Dan juga lebih solat bacaan Al-Quran lagi ya. Lebih solat. Karena membaca Al-Quran itu termasuk munajat kepada Allah Subhanahu. Ngakeh tormator tak Allah baca Quran. Man arada takalluma ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, tormator dan Gusti Allah Taala, hendaklah baca Al-Quran. Baca Al-Quran berarti tormator dan Gusti. Semua hajat kita sekerta kaki lemah dan kaki bukan dikabuli oleh Allah. Bacalah Al-Quran. Apa? Ngerti? Kaki tormator dan Gusti Allah di dalam membaca Al-Quran, mengharap ridho. Kemudian yang kelima, ini tata krama membaca Al-Quran, peraturan membaca Al-Quran, cara menghormat Al-Quran. Yang kelima, duduk dengan menghadap kiblat. Usahakan membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, karena al-kiblat itu termasuk asraful jihad, paling mulia arah, paling mulia arah kiblat. Jadi kaki kan ngadep kiblat pada ibadah. Kaki membaca Al-Quran paling bagus ngadep kiblat. Kecuali kaki tadarrus, tahlek, sunat ya. Kalau tadarrus melingkar itu bagus, zikir melingkar sunat juga. Dia koncengan melingkar jadi ya sunat. Orang yang sebagus jangan melingkaran. Orang yang di tengah lingkaran itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Kecuali lazarul yang mana pusat dalam kerajaan yang tengah terpaksa memisah dan mengikuti keliling. Ya, itu yang bagus. Kalau bisa yang menghadap kiblat itu yang paling bagus. Ini menghadap kiblat. Jadi usahakan kalau membaca Al-Quran menghadap kiblat. Karena kiblat itu termasuk asraful jihad. Karena kiblat Ka'bah itu tempat rahmat, turunnya rahmat Allah. Dan setiap hari 120 rahmat Allah. Yadilu ala hadal baiti mi'atun wa isruna rahmat. Turun ke Baitullah ya benar 120 rahmat Gusti Allah Taala. 120 rahmat Allah. Sittuna lit-taifin, 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf di Baitullah. Yang turun rahmat Gusti Allah. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat diberikan kepada orang yang salat di Baitullah. Orang yang seabu yang bisa oleh 40 rahmat Gusti Allah.
Karenanya solat di Baitullah, solatul Masjidil Haram bimi'ati alfi solat. Solat di Baitullah sekalian 100,000 solat melayani Baitullah, layani Masjidil Haram. Apa jenis Masjidil Haram sekalian? Pada masa 100,000 apa jenis Indonesia hari ini? Dari muka-muka haji, petero haji, mentero insya Allah depan, mentak petero tak kira depan, petero. Ya. Ngadep ke Baitullah, orang loro senang, berpula kayak peran ni, kayak peran rahmat Gusti Allah setron. Karena kita tepan membaca Al-Quran, bila kita tepan membaca Al-Quran, ngadep ke Baitullah, ngadep ke Ka'bah, aja sunnah. So, bisa menghadap arah kiblat, ngadep ke arah mana? Mekah ya langsung ngadep ke Ka'bah lah. Kemudian yang keenam, tata krama membaca Al-Quran berkumur kalau mulutnya mengeluarkan dahak atau balgam. Mun kakek akrat Al-Quran pas akrab, pak keluar kerat. Jek terus lagi baca Al-Quran, sabar geluh, umur geluh. Jek sampai pada miran baca Al-Quran. Jek sampai pada Al-Quran tidak boleh. Haji tetap kerama membaca Al-Quran. Mungkin ke tempat akram, pas keluar keram. Nah, kemudian berumur. Umur buang ke umiran. Buang kerak ke buang. Jek sampai Al-Quran sambil angin kerak. Ini tetap kerama mana orang yang ngaca. Yang ketujuh, berhenti kalau atau awai, mun kaki awai, kalau dok, awai sambil macam Al-Quran, awalnya amu kalau untuk setan. Jadi kesempatan raja orang menawai setan 25 melali masuk ke dalam kakek tena yatur bi setan, tena yatur bi wajib ya, tak tahu ya dosa nanti. Ibadah kepada Allah. Bagaimana cara memegang Al-Quran? Bagaimana cara menghormati Al-Quran? Apa tahu? Untuk ini kan kita tidak tahu. Nah, ini harus diperhatikan, digunakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedelapan, membaca dengan pelan-pelan dan tertib. Usahakan membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa, susu. Bacalah dengan tartil karena itu adalah perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah tartil Al-Quran dengan tartil yang benar-benar tadi. Usahakan baca Al-Quran tartil fokus. Jak susu karena mau susu banyak peleron. Bakal kamu jaya si pengkrepon. Bunyian saran pas direkam di HP. Pas mengtip teh HP berapa saran? Di dalam satu ayat berapa? Kalau dalam satu surat berapa? Bunyian saran mana? Ini ada tengah-tengah baca Al-Quran. Susu. Ini kita tuh di mari. Baca satu ayat
Segentang lebih bagus kita membaca surat si tak gentang. Apa boleh ditadabbur? Baca satu ayat dengan tadabbur, memikirkan maknanya, lebih baik daripada baca surat yang tidak memikirkan maknanya. Baca ayat, tadabbur, pikir makna ayat. Baca seayat kagak bisa mikir makna Al-Quran, itu lebih baik daripada membaca satu surat entak. Mikir makna, cuma tak mikir makna itu boleh dengar macam tu. Mungkin mikir makna bisa oleh kencana tadabbur. Kalau melihat Al-Quran oleh kencana mata. Jadi Al-Quran membaca Al-Quran bin nazar. Membaca Al-Quran dengan ngabas Al-Quran musuh tak ngabas apa ya sih kita itu Al-Quran bagusan aku makin apa bagusan oleh kenceran dua oleh kenceran mata oleh kenceran ngabas karena ngabas Al-Quran oleh kenceran ngabas itu ngabas ngejak mata jadi mulai dari saya nitin itu aja kenceran ngabas Al-Quran ngitenin Al-Quran, raja pencerna. Jadi mana ada urusan ini kakek, ya bas Al-Quran ya bas huruf Al-Quran itu pahala besar. Sampai orang yang ngitenin baru saling semacam al-mustami sarikul qail, orang yang mendengarkan sama dengan orang yang membaca. Ikut andil di dalamnya. Artinya ada seorang semacam kencerna. Keng nengen kakek. Keng sengkan ini dia. Saya ada seorang. Ini dia singa lalai korengan. Sengkah. Bulan tiba tadi setan. Piluk mata. Piluk pandangannya tak lebur. Malah tak boleh ibadah. Setan dia selalu mengganggu manusia biar tidak sempurna ibadah. Yang kesembilan, tiap huruf yang dibaca dengan benar dan tidak ada yang keliru. Tiap huruf Al-Quran betul benar, makhraj juga tepat, sifatul huruf tepat, betul tepat. Benar baca Al-Quran, setiap huruf baca Al-Quran salah, haram hukumnya. Sampai mengkeliru bacaan yang ke-10, jangan membiarkan lembaran Al-Quran terbuka kalau sudah selesai membaca. Mau mari baca Al-Quran, tutup Al-Quran, siap ya. Tutup ya. Nyom Al-Quran sunnah hukum, iya. Menghormat Al-Quran, cuman mari baca ya. Tutup. Jangan dibiarkan terbuka, yang buka oleh sahabat. Oleh Al-Quran berput di angin, oleh sepeda hati lo masjid, oleh haram menghina ke Al-Quran, oleh iya, oleh membiarkan Al-Quran terbuka tidak boleh. Waktu harus ditutup, harus ditutup Al-Quran. Yang ke-11, tata kerama orang yang membaca Al-Quran tidak meletakkan sesuatu di atasnya Al-Quran hingga Al-Quran diletakkan paling atas dari kitab-kitab yang lain. Sesampainya barang di atas Al-Quran, mana mari baca Al-Quran pas kacamatanya sebagai ilmu Al-Quran atau oleh haram haram. Atau makin bernimba seterahu orang seterahu mesti ngakui kacamata kapan mari maca Al-Quran kacamata yang sebagai atas Al-Quran haram. Cik sampai nyambak barang yang atas Al-Quran, nyambak selamat di dalam Al-Quran haram. Sangka satu kemasrahan Al-Quran selamat disambut di dalam Al-Quran haram. Meletakkan sesuatu di dalam Al-Quran haram, kecuali untuk
terpelihara dari gangguan setan dan jin. Mana kosong apa? Kosong tuyul. Akhirnya pesannya sebagai dalam Al-Quran. Juga sebagai dalam datang panggil Al-Quran diletakkan di tuyul. Tuyul takut Al-Quran. Iya. Sebab nama Al-Quran tidak sampai Al-Quran tidak sampai ini namun pesannya sebagai atas Al-Quran haram. Al-Quran harus ditaruh paling atas sendiri. Mana menata kitab kaki. Ya kita umum si pas kitab agama mesti mudina atas kitab hadis atas Al-Quran. Atas Al-Quran itu kalau menata kitab, menata kitab Al-Quran harus diletakkan paling atas, paling atas. Yang nomor 13, kalau membaca ditaruh di pangkuannya atau dibaca di atas, jangan di depannya, jangan diletakkan di bawah, diletakkan di tanah atau di atas, mungkin atas selamat oleh kawan melangan ngirak terapi sopo. Di mau baca Al-Quran sebab ribet putus. Kini sebab kemelerang ribet begini, ribet begini. Iya. Ribet sebab kepribet nah. Ya sebab ketik di kaki. Nanti ribet pedia. Ribet, atau sebagai gemparnya ada, atau bental atau apa setinggi. Jadi sampai tanah haram itu. Sampai tanah. Orang yang sengaja tombol tokoh itu banyak dari orang-orang yang lain begitu. Orang ahli sunnah wal jamaah soal membaca Al-Quran itu harus menghormat kepada Al-Quran. Kemudian yang nomor 14, jangan menghapus Al-Quran dengan mudah. Sampai pun masuk Al-Quran mana tulis Al-Quran yang tulis di mana papan beda papan atau apa. Ya, Pak Lem Noro ini kosong ke apa yang lagi kau pane ini kosong kaki arah oleh. Sampai menghapus Al-Quran kalau mencoba atau muka Al-Quran kaki baik tulis jawabannya tulis kebaik pemuka Al-Quran betul kubi coba haram tak boleh oleh iya oleh Al-Quran itu pakai tulis jawabannya pas muka Al-Quran oleh. Kemudian yang nomor 15, menaruh lembaran-lembaran yang rusak di tempat yang terhormat, jangan di tempat sampah. Jangan memberi guru-guru Al-Quran. Al-Quran sesat sampai sampai bapak mengatalah bapak tu dikalak sebagai atas, iya, sebagai atas. Sahabat negeri Esek, sahabat kenangan terhormat. Iya. Kalau terpaksa untuk memelihara Al-Quran itu, ada yang pendapat yang mengatakan bisa dibakar untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Etenfum Al-Quran iklimun tekos. Al-Quran yang sabar ke air tekos alibun di dalam Al-Quran. Atau pada ajam atau lor di dalam Al-Quran. Sampai Al-Quran itu bagi keterangan aja haram. Yang melihat itu haram. Apa boleh Al-Quran kita mencoin aja cuma haraman. Yang melihat juga dosa.
sengatena menggoda ajam atelor Al-Quran untuk agam. Ya boleh semua ajam jaga malaikat atelor Al-Quran. Ni sampai Filipina kesehariannya sepompoi telur Al-Quran. Tengok ya. Telur Al-Quran dari telur ajam. Telur ajam ke putaran Al-Quran. Ya semua ajam itu sama. Kalau nanti juga ada. Yang nomor 16, tata krama membaca Al-Quran jangan dibaca di pasar-pasar atau tempat keramaian, tempat hiburan, atau di kalangan-kalangan orang bodoh yang tidak mengerti kemuliaan Al-Quran. Yang tata krama Al-Quran jangan baca pasar, orang kagak jual jauh pasar Al-Quran yang baca pasar sampai kuat sekali oleh haram. Haram. Tok kenangan ramai, kenangan agak apa boleh kenangan semua maksiat, main atau orkes haram membaca Al-Quran di orkes itu. Al-Quran yang baca di orkes, Al-Fatihah, haram. Mari kita bersama-sama mengharap ridha Allah. Al-Fatihah, haram. Membaca Al-Quran di orkes itu haram. Sampai membaca Al-Quran di tempat-tempat maksiat. Pada orkes letak pisau leri don Allah oleh penjuna Allah tempat maksiat. Azina baik macam bismillah haram azina ajimah bismillahirrahmanirrahim diubur. Azina haram macam bismillah. Walan azina macam bismillah. Antara oleh ridwan Allah buat azina harian. Tak boleh. Tak bisa. Ngerti? Sir-sir bismillahirrahmanirrahim sir-sir. Ayat lagu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sofa aja. Macam bismillah. Tiom sofa aja macam bismillah. Ngerti? Tengok, iya. Al-Quran harus dibaca di tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai dibaca di tempat-tempat maksiat. 17. Tata krama membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran ditulis untuk tabarruk, mengobati penyakit dan sebagainya, maka airnya yang direndam jangan dibuang sembarangan di tempat-tempat najis. Memberi lebih naruang aing zimat, kan so aing zimat, anda budi-budi. Karena itu tulisan Al-Quran. Cek sampai tak lah ya, tak boleh lebih kini tak oleh haram. Kita aing zimat haram. Nah dia tak lebih. Ya. Cek sampai aing basuhan Al-Quran yang dibuat tabarruk. Ya. Itu harus jangan dibuang sembarangan, melebihi aing zimat, lebih kaki baik eco beco tak oleh. Beco ke soko tak oleh. Iya. Ini kena air Al-Quran. Ini anak sekalian, kalau terpaksa lebih dan airnya sudah rusak, mau bau tak nyaman, kan? Harus dibuang di tempat yang suci. Sekiranya buang ke kajuan, dengan seceng, atau di tempat yang suci, atau dibuang di sungai, bisa bercampur dengan air banyak. Iya, buang sungai. Sekiranya tak ada orang yang sebenarnya bercampur dengan air banyak, ntar kata saya.
Ini cara membaca Al-Quran. Kemudian yang 18, kalau menulis Al-Quran, menulis harus membaca basmalah dan tiap bernafas menyebut lafaz Allah. Di menulis Al-Quran cek sembarangan. Menulis Al-Quran macam bismillah, sebenarnya berkaki Allah sambil nulis Al-Quran sambil berzikir lafaz Allah. Itu cara menghormat Al-Quran. Pelan Al-Quran yang bersemunjat kopi hormat. Ya. Yang terakhir nomor 19, niat yang baik kalau menulis atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau menulis Al-Quran, waktu niat itu bagus. Dan ini niat hanya mengharap ridho, Pak ikhlas karena Allah. Membaca Al-Quran Pak ikhlas karena Allah. Ceking terus alam nameng. Tidak terus ikut anak pinter atau macam-macam. Jadi membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Menulis Al-Quran harus membacakan karena Allah Taala. Ya, karena amal seterima insya Allah Taala, amal seikhlas karena Gusti Allah. Jadi membaca Al-Quran usahakan niat yang baik, yakni ikhlas karena membaca Al-Quran usahakan ikhlas. Ini anak-anakku sekalian, di antara kewajiban dan tata krama orang membaca Al-Quran dan menghormat Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Al-Quran, manfaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat. Orang yang banyak aku baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran.